Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Nanang Matawijaya kembali hadir di program Cakap-Cakap. Pasanggiri Mojang Jajaka Purwakarta baru saja digelar. Dalam Grand Final yang diselenggarakan pada Rabu 24 Maret di Gedung Pemda, Marsanda Nurfitria terpilih menjadi Mojang Purwakarta dan Brian Jevon Tanuwijaya menjadi Jajaka Purwakarta. Dengan sendirinya, Brian dan Marsanda menjadi Duta Pariwisata Purwakarta. Tugas bagi mereka untuk mempromosikan pariwisata sudah ada di depan mata. Malam ini, pemenang Pasanggiri Mojang Jajaka Purwakarta telah bersama kami. Kita akan menggali lebih jauh pengalaman mereka selama mengikuti Pasanggiri hingga keduanya dinyatakan sebagai pemenang. Kami juga mengundang Ketua Panitia Pasanggiri Moka, Bapak Ihsan, dan pada kesempatan segmen selanjutnya akan hadir pula Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, Bapak Heri Anwar. Baik pemirsa, langsung saja saya sapa. Ada Bapak Ihsan. Selamat malam Bapak Ihsan, sebagai Ketua dari Pasanggiri Moka ya Pak ya. Selamat datang, sudah hadir di studio Cipta TV juga. Baik, sebelahnya ada Brian Jevon Tanuwijaya. Selamat malam ya, sebagai terpilih dari Mojang Jajaka Purwakarta ya tahun 2021. Terima kasih sudah hadir di studio Cipta TV juga. Dan sebelahnya ada yang cantik nih. Ada Marsanda Nurfitria, betul ya? Malam, betul. Ya, selamat malam ya. Makasih sudah hadir di studio Cipta TV juga ya. Nah, ini langsung saja ya, saya akan nanya nih sama yang pemenangnya nih. Ini bagaimana perasaan kalian setelah dinyatakan sebagai pemenang dari Mojang Ajang Jajaka ini? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Yang pasti rasanya seneng, bangga juga. Senengnya karena semua fase, semua proses sudah dilewati dan alhamdulillah saya ada di sini dengan sehat walafiat ya. Lalu juga bangganya orang tua tahu, Bupati hadir langsung di Grand Final. Jadi sebuah kebanggaan yang semua orang mungkin tidak mungkin punya kesempatan itu gitu. Ya beberapa ada yang mungkin punya kesempatan itu. Apa sebelumnya sudah kira-kira nyanyi bakal jadi pemenang? Gimana? Gak nyangka sih. Gak nyangka. Speechless gitu ya. Baik, untuk Marsanda gimana? Ya, nggak jauh dari apa yang Kang Brian sampaikan. Lebih ke nggak nyangka sih, karena memang seluruh grand finalis 50 orang ini memang punya potensi yang sangat-sangat bagus. Jadi merasa nggak nyangka aja gitu, merasa masih di bawah teman-teman yang lain, tapi ternyata bisa dapat amanah ini. Dan berapa peserta itu semuanya? 50 orang. 50? Oke. Yang terpilih jadi berapa? Jadi 20 dari 250. 250. Ya, 250 orang jadi 50. Oke ya. Baik, ini Kang Ihsan nih, Ketua Panitianya nih. Secara ringkas ceritakan proses penyelenggaraan Pasanggiri Moka ini kan. Jadi kalau bisa cerita sedikit. Jadi memang rencana Pasanggiri ini dilaksanakan pada tahun 2020 Pak. Namun karena kita terhalang dengan pandemi, akhirnya kita melaksanakan kegiatan, kita rapat panitia itu di akhir-akhir tahun. Tapi alhamdulillah berkat kekompakan kekompakannya panitia berserta ring-ringan, jajaran pengurus dari paguyuban, Januari kita laksanakan dan alhamdulillah kita mulai audisi. Yang pertama itu kita membuka pendaftaran kurang lebih 250 pendaftar karena memang antusias luar biasa. Itu melalui apa, media sosial? Media sosial. Ya, jadi karena memang di tengah situasi pandemi seperti ini, kita melaksanakan kegiatan ini secara daring semuanya. Secara daring semuanya ya. Karena itu memang arahan dari Bupati. Bupati ingin mengadakan kegiatan, namun dilakukan secara daring dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Termasuk juga. penjuriannya juga daring. Betul, ya. Apakah ada kesulitan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah, karena memang mungkin yang kita harus benar-benar pikirkan dari panitia itu adalah bagaimana cara yang biasa kita laksanakan secara offline, tapi kita jadi online. Itu yang benar kita muter konsep seperti ini dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya. Apakah dari berapa kecamatan nih Kang yang mengikuti seleksi? Kemarin itu kita menerima kurang lebih 250 pendaftar. Setelah seleksi mengerucut, terpilihlah 50 orang. 25 Mojang, 25 Jajaka atau 25 pasang. 50-50 ya. Tuh. Setelah itu para grand finalis ini diwajibkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Salah satunya apa Kang? Salah satunya ada rangkaian pertama itu ada biasanya deep interview, salah satunya terus kan. Ada unjuk kabisa, ada pembekalan pada para pemateri yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu yang terakhir adalah grand final, penentuan juara.
penentuan juara Iya, ya? penentuan juara siapa nih yang pinilih, wakil 1, wakil 2 dan seterusnya. Jadi kemarin ya penentuan. Betul. Baik. Ini untuk Mojang dan Jajaka nih, ke Brian nih. Brian ya. Brian. Panggilannya terus tanya kayak orang-orang asing gitu Brian. Ini Brian, apa profesi kalian nih ya? Apa masih sekolah atau lagi kuliah nih? Saat ini saya mahasiswa aktif di Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran. Program studi Sastra Sunda. Di semester berapa itu? Di semester 4. Semester 4 ya. Jadi sekolah juga mendukung ya. Betul. Universitas mendukung. Baik. Kalau untuk Marsanda gimana? Dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Hubungan Internasional, masih semester 2. Masih semester 2. Mahasiswa baru. Mendukung juga ya. Iya, mendukung juga alhamdulillah. Oke, ada kesulitan-kesulitan dalam penyeleksiannya barangkali? Coba dulu. Brian atau Boleh. Marsanda Oke. gimana nih? Kesulitan dalam seleksi ya? Ya betul. Mungkin harus beradaptasi dengan kondisi online itu, kondisi daring. Jadi kita masih belum terbiasa nih. Masih ya Ya. jaringan, benar-benar. Terus Harus benar-benar. device-nya Ya. harus dipersiapkan. Ya, Ya. persiapkan. Pertama kalinya mengetahui ada informasi ini dari siapa? Mungkin dari orang tua atau dari rekan? Kalau saya dari Instagram. Dari Ya, Instagram. saya juga dari sosial media. Iya, Iya. baik. Ya, untuk motivasinya apa nih? Untuk Brian nih, Oke. sampai mengikuti ajang ini. Kalau motivasi saya untuk mengikuti Mojang Jajaka sebenarnya simple sih. Saya ingin improve myself. Saya pengen ya mencoba selangkah lebih maju Sesuatu yang dari beda. ya dari teman-teman saya gitu. Apa memang cita-cita dari kecil itu ingin jadi Dari apa, di bidang entertain gitu? Enggak sih, justru kayak kejebur aja sih sebenarnya. Barangkali Tapi- kedepannya pengen jadi artis gitu gimana? Belum kepikiran sih, cuman enjoy aja sih. Enjoy saat aja ini, ya, like power ya. Untuk Marsanda sendiri? Iya, kalau motivasi dari saya sih lebih pengen punya pengalaman yang berbeda gitu kan, karena sebelum-sebelumnya ya dari SMA akhir tuh kan online gitu, kayak diem terus di rumah nggak ngapa-ngapain. Terus setelah ada informasi Mojang Jajaka ada Pasanggiri dan dilakukan secara online, jadi ikut aja deh gitu, daripada nggak ada kerjaan gitu kan. Ya alhamdulillah banget Nih, dari sih salah satu pemenang. ini apa yang paling memberikan sesuatu juga wow apa memang ada kelebihan dari mungkin bidang seninya Iya. apa karena Marsanda nih atau Brian nih Mungkin ke Iya, langsung ke panitianya. ini kan bangsa Jadi gimana nih? jujur kami panitia bingung dan sangat-sangat wah siapa nih yang bakal ditentukan jadi juara, jadi pinilih gitu kan. Kita kurang lebih itu menentukan juara ya lumayan lama juga. Cocok ini gimana dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Seluruh peserta 50 grand finalis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Tapi yang ada di hadapan kita adalah yang terbaik dari yang terbaik Yang gitu. terbaik. Teaca punya kelebihannya sendiri, Kang Brian juga punya kelebihannya sendiri seperti itu. Salah Makanya satunya apa nih dari berdua ini? kalau Kang Brian itu apa nih Kang? Kalau Kang Brian pas unjuk bisa mainin suling, mainin Suling, kecapi, ya. sama nyanyi. Ya. Sayangnya hari ini malam ini maksudnya nggak bawa ini ya. Nggak langsung tes Tampil langsung. di Iya. Betul. Kalau Teaca pas itu baca warta ya Teh. Iya, baca warta. Baca warta. Baca warta. Lebih ke Karena public memang, speaking. dari rangkaian kegiatan pun ada yang disebut unjuk bisa. Unjuk Di situ bisa. rangkaian penilaian di situ. Jadi memang para grand finalis ini diwajibkan untuk membuat video ya karena memang kita eventnya online. Jadi finalis diperintahkan untuk membuat video, lalu diserahkan kepada panitia, lalu panitia diupload di YouTube-nya Mojang Jajaka Purwakarta. Bisa dicek. Bisa dicek, Itu ya. kreasi-kreasi dari grand finalis Mojang Jajaka 2021. Kembali nih Kang untuk syarat penyeleksian ini, apa sih syarat-syarat yang paling utamanya kan? Apa ada tinggi badan atau gimana? Betul. Jadi memang dalam itu syarat sih penyeleksian itu di awal biasanya kami sebutkan. Yang pertama itu berumur 17 sampai 25 tahun, 17 sampai 25. berdomisili di Kabupaten Purwakarta. Resmi Purwakarta. Betul. Sudah memiliki KTP? KTP ya bisa apabila ya 17 kan rata-rata udah pada punya Betul, gitu iya, kan. betul. Betul. Memiliki wawasan tentang pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif gitu kan, wawasan luas tentang pariwisata Jawa Barat dan sebagainya. Itu aja sih mungkin. Ya, baik mungkin dari tahapan karantinanya seperti Karantina. apa Kang? Betul. Jadi gini, kita pertama membuka rangkaian kegiatan ini dengan pendaftaran secara online Iya. dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari. Lalu ada kegiatan selanjutnya adalah pemberkasan. Pemberkasan ya. Ya, pemberkasan kita sekalian ibaratnya registrasi ulang gitu kan. Pemberkasan itu sendiri apa Kang? Ada apa saja? Ada persyaratannya yang kita
tentunya itu ada biodata diri gitu Biodata kan. diri. Prestasi-prestasi apa yang udah pernah dicapai dari kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu kan. Pokoknya lebih ke persyaratan kayak KTP, domisili dan sebagainya itu kita screening di situ. Screening di semuanya. situ ya. Iya. Lalu ada setelah diumumkan nih Kang. Jadi memang setelah 250 kita seleksi, dari seleksi itu mengerjutlah yang tadi saya sebutkan 25 pasang. 25 pasang. 25 pasang itu melalui rangkaian kegiatan seleksi. Nah, seleksi ini kita online. Di situ dites tentang pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif dan wawasan tentang Purwakarta dan Jawa Barat seperti itu. Iya. Lanjut ada photoshoot, technical meeting dulu. Setelah diumumkan 25 pasang, ada technical meeting. Abis technical meeting itu photoshoot. Photoshoot ya. Photoshoot. Lokasinya di mana, Kang? Lokasinya di Joglo Belawan, Joglo di Belawan. Sukarata, Oh, ya. Karena memang kita ngambil konsepnya vintage ya, tahun-tahun lampau gitu kan, bisa dicek juga di Instagram Mojang Jajaka. Oh, iya. Habis itu ada karantina indoor. Nah, karantina indoor itu kita lebih ke materi. Jadi udah disiapin sama panitia dan dinas materi-materi tentang Mojang Jajaka, bahasa Sunda, bahasa Inggris gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Lanjut ada Unjuk Kabisa. Unjuk Kabisa yang tadi saya jelaskan bahwa karena memang biasanya Unjuk Kabisa ini ditampilkan di wisata kuliner. Di wisata kuliner. Iya, di Wisco setiap malam minggu, tapi karena situasi seperti ini kita perintahkan Grand Finals itu membuat video. Jadi mereka dikreasikan, silakan bebas mau menampilkan apa dan kami meminta bentuk videonya gitu. Bentuk videonya ya. Ya, bentuk video langsung kita up di sosial media, terutama di YouTube-nya Mojang Jajaka Purwakarta. Lalu ada deep interview, di sini interview kita lebih ke personal. Ke personal. Ya. Oke. Dari situ kita melibatkan beberapa instansi juga. Ada dari akademisinya gitu kan, dari psikologi dan lain-lain gitu. Kita Dari benar-benar media juga barangkali? Gimana? Dari media? Ada. Kita minta bantu promosi juga dengan kegiatan ini gitu kan, media. Jadi salah satu ini ya, apa namanya, bisa terselenggaranya kegiatan ini karena berkat media juga gitu kan, di up karena memang itu yang benar-benar, karena kita mainnya sosial media, itu yang kita gebor-gemborin gitu ya. Seperti itu. Ini lagi ke Brian sama Marsanda nih ya, ceritakan saat mengikuti proses penyeleksiannya itu gimana nih? Oke, kalau saya sih ada hal unik ya. Hal unik Kalau seperti seleksi apa? saat ini kondisi daring, kita hanya perlu pakai kemeja rapi tapi bawahnya celana pendek. Nah, itu hal unik. Cuman mungkin ya itu susah beradaptasi ya. Device juga mungkin harus memadai ya, dari HP segala macam atau laptop. Cara daring itu. Iya. Iya, iya. Kalau Marsanda gimana nih? Iya, agak jauh lagi dari Kang Murian sih, karena memang kesulitannya dari jaringan aja, karena dari laptop terus kalau misalkan masalah pakaian ke saya mah enggak ya. Wow. Hanya jaringan aja sih kesulitannya, cuma itu. Misalkan kalau jaringannya itu terganggu, berpengaruh nggak dalam penjurian, Kang? Kadang memang kesulitan tersendiri dari panitia itu ketika kita tidak bisa mendengar suara si finalis itu. Kadang memang, tapi mensiasatinya kadang memang ada finalis yang, Kang saya jaringannya jelek, ya kita ke peserta Ada izin selanjutnya. terlebih dahulu gitu. Yang penting kalau udah stabil, hubungi panitia lagi, kalau udah siap kita lanjut gitu. Lanjut, ya. Iya. Baik lagi nih, Brian cita-citanya apa dulu? Saya pengen goal saya sebenarnya pengen kerja di Kementerian Amin. Pendidikan dan Budaya Indonesia. Baik. Ya, kalau Marsanda apa? Kalau dulu cita-cita kecil jadi polwan. Di Polwan, ya. Cuman kalau sekarang kuliah di jurusan HI jadi diplomat. Jadi diplomat. Pengen jadi diplomat. Mudah-mudahan ada belahan jalur ke sana juga. Amin, amin, amin. Mungkin kan untuk tahun selanjutnya masih akan ada dilaksanakan. Ya, jadi kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka atau sekarang kan karena memang kita ada salah satu kegiatan namanya ekonomi kreatif. Jadi nama pun berubah. Jadi Pasanggiri nomenklatur di provinsi yang berubah. Jadi Pasanggiri ini ditambah dengan event kreatif. Event kreatif Pasanggiri Mojang Jajaka Purwakarta. Jadi Mojang Jajaka ini bukan hanya sebagai mempromosikan pariwisata aja, tapi ada ekonomi kreatif yang ditambahkan seperti itu. Jadi namanya sekarang nomenklatur di provinsi beda, akhirnya ke kabupaten pun berubah, namanya event kreatif Pasanggiri Mojang Jajaka Purwakarta. Ya, dari unsur mana saja untuk penjurian, Kang? Penjurian itu kami dari instansi juga mengundang penjurian. Jadi memang rangkaian kegiatan itu kita disesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan dari penilaian pada saat ini. Contoh, kalau Unjuk Kabisa kita ngundangnya salah satu yang mungkin ada dari yang ahli dalam bidangnya, ada penyanyinya gitu kan, yang memang udah bersertifikat juga gitu kan dalam bidangnya seperti itu. Ada lagi kan kalau karantina indoor itu ada pembekalan, ada yang dari materi bahasa Inggris. Semuanya berapa orang, Kang?
Kurang lebih ada 15 orang dari tim juri. Apakah semuanya independen, Kang? Dalam penjurian? Iya dong. Kita sesuai dengan fakta dan yang ada seperti itu penilaiannya. Iya, baik. Ya. Baik. Terima kasih, Kang, ya. Siap. Sudah hadir juga. Baik, pemirsa Cipta TV, jangan kemana-mana. Cakap-cakap akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa masih di program Cakap-Cakap. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan di segmen kedua ini telah hadir Bapak Sekdis Dispora Parbud, Bapak Heri Anwar. Ya, selamat malam Pak Heri. Selamat malam Kang. Selamat aman. Alhamdulillah sehat. Saya Kang ya. Siap. Semoga sehat selalu ya Kang. Amin, amin. Keluarga juga ya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Cipta TV. Gimana sampai ke sininya Kang? Jauh? Alhamdulillah masih dekat, masih Purwakarta. Masih dekat Purwakarta ya. Baik Kang, saya mau nanya nih Kang, bisa diulas sedikit tentang sejarah Pasanggiri Mojang Jajaka Purwakarta ini tahun berapa mulai digelar Kang? Mojang Jajaka di Kabupaten Purwakarta itu ini berdiri sudah lama. Jadi saya masuk ke pemerintahan itu tahun 2004 itu 2004. pemilihan Mojang Jajaka sudah ada. Malahan saya sempat melihat pemilihan Mojang Jajaka waktu zaman Ambu Ane. Bu Ane ya. Itu tahun 2001. 2001. Dulu itu kan dinasnya itu Badan Pariwisata, Budpar namanya. Yang tempatnya itu yang ada di stasiun dulu itu. Stasiun ya. Kantornya itu. Dan itu emang pemilihan duta pariwisata itu tugas dan fungsinya itu ya untuk mempromosikan pariwisataan seperti itu. Penggagas pertamanya siapa Kang? Kalau penggagas pertamanya saya belum begitu kenal ya, karena sejarah pemilihan Mojang Jajaka itu emang sudah dari dulu zaman Hindia Belanda sudah ada. Dulu itu ada pemilihan semacam selir lah. Selir. Selir itu putri-putri yang terpilih untuk para raja-raja yang mereka tugasnya ya untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Dan setiap provinsi itu beda-beda penamaannya itu. Abang None itu mungkin DKI Jakarta. Kemudian Mojang Prianga. Ya seperti itu. Bogor pun beda penamaannya. Untuk Purwakarta Akang Teteh. Akang Teteh. Gitu. Ya kapan mulai berganti jadi Moka ini Pak Kang? Itu kan penamaan nama Mojang Jajaka itu karena pengaruh zaman juga ya. Pengaruh zaman, regenerasi terus menerus. Jadi lebih kental lah Mojang itu karena kan kita di tatanan Jawa Barat. Istilahnya jadi kental dengan tradisi budayanya kalau Jawa Barat itu. Makanya disebut juga dengan Mojang Priangan. Jajakanya itu kalau Jajaka itu kan gagah, perkasa gitu kan. Kalau disebut Mojangnya itu memang cantik, gelis gitu kan. Gelis. Yang bisa membawa nama baik, harkat dan martabatnya. Seperti itu. Dalam proses penyeleksiannya dari awal dulu digelar sampai sekarang, apakah seperti itu kan yang sekarang dilaksanakan? Oh tentu berbeda, jauh berbeda. Kalau dulu pemilihan Mojang Jajaka hanya sebatas kriterianya pun berbeda. Kriterianya pun berbeda, tidak sesulit sekarang hari ini. Mungkin bisa nanti ditanyakan sama adik-adik kakak ini, adik-adik dan ganteng ini. Seleksi dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu mungkin hanya sebatas pengetahuan, kelihatan tinggi, cantik, rupawan, langsing, bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau sekarang ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang Jajaka dan Mojang. Apalagi di masa pandemi ini. Apalagi di masa pandemi hari ini, gitu iya, kan. Betul kan. Baik, untuk Brian sama Marsanda nih ya dalam acara Grand Final pengumuman pemenang, apakah sebelumnya sudah menduga kalian akan menjadi pemenang? Brian Sama nih. sekali enggak. Iya, sekali enggak sama ya? saya juga sama sekali nggak nyangka karena ya tadi potensi teman-teman yang lain, grand finalis yang lain pun sangat-sangat Keren-keren iya keren-keren banget, jadi nggak nyangka aja gitu.
Nah, ketika dinyatakan sebagai pemenang, artinya kalian adalah yang terbaik di antara peserta lain. Nah, menurut pandangan pribadi, apa kelebihan-kelebihan? Tadi sudah disampaikan, mungkin ada tambahannya lagi? Sebenarnya terbaik di antara yang terbaik ya. Iya, betul. Untuk saya mungkin ada beberapa aspek yang seperti di media sosial, saya punya jam terbang yang lebih tinggi mungkin daripada yang lain. Terus juga di Unjuk Kabisa, saya main kecapi, main suling, sama nyanyi dalam satu video kan, dalam satu frame. Mungkin Mas Anda? Kalau misalnya dari saya, mungkin dari segi public speaking ya, Public speaking. mungkin lebih bisa mempromosikan apa-apa saja yang harus Mojang Jajaka promosikan gitu. Kalau untuk selebihnya sih cukup di public speaking. Public speaking ya. Iya. Apakah secara langsung kan nih untuk penjuriannya, apakah cukup daring aja? Tidak, kita langsung ada pertemuan. Jadi untuk penjurian Mojang Jajaka di tahun sekarang itu kita melibatkan beberapa aspek. Jadi aspek akademis, kemudian psikotesnya, kemudian budayawannya. Yang tadi itu public speaking kita laksanakan juga. Jadi emang banyak yang harus dilalui oleh para Mojang dan Jajaka tahun hari ini. Karena kita bukan melihat dari figur juga, gitu, tapi kita karena perkembangan zaman hari ini, kemudian zamannya teknologi dan IT, mereka harus mampu mengembangkan potensi itu. Karena ke depan tantangan bagi Mojang dan Jajaka, apa yang dipesankan oleh Bupati Purwakarta pada tadi sore, itu benar harus dipegang oleh seorang kandidat Jajaka dan Mojang yang terpilih untuk Purwakarta. Ya. Untuk seperti informasi ya kan, selama 2 tahun berturut-turut ini tidak digelar ajang ini. Kenapa kan? Ada masalah atau kendala? Tidak ada masalah karena dari provinsi pun tidak mengadakan. Dari provinsi tidak Iya, mengadakan tidak ada mengadakan pemilihan Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat. Kendalanya apa kan? Ya mungkin karena faktor tadi pandemi COVID-19, kemudian kita tidak boleh ada anggarannya berkurang dari provinsi gitu kan. Jadi imbasnya setiap kabupaten tidak ada yang melaksanakan. Tidak ada masalah kesana. Kemudian yang kedua, tidak adanya peminat. Tidak adanya peminat ya. Peminat untuk menjadi Mojang Jajaka. Ya, apa bedanya dengan tahun ini kan masih dalam pandemi kan? Justru setelah saya koordinasi dengan Bupati, juga teman-teman paguyuban, kita coba mudah-mudahan ada peminatan. Ternyata antusias setelah diposting oleh Ambu di media, ternyata banyak yang daftar. Banyak yang Hampir 17 kecamatan, jadi jumlah yang daftar itu sekitar 250 orang. 250 orang dari 17 kecamatan. 17 kecamatan. Iya. Kita pilih menjadi 50 25 pasang. 50 pasang dan terpilih menjadi 20 orang. Jadi 10 pasang. Ya. Untuk tim jurinya ini sendiri gimana kan? Didatangkan dari luar kota Purwakarta? Kita mengandalkan SDM yang ada di Purwakarta. Untuk penjurian itu kita ada dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan, Budayawan, juga Paguyuban, juga dari Dinas. Apakah mereka expert di bidangnya kan? Oh iya, di bidangnya. Sesuai dengan ada aturannya, aturan bakunya. Melalui psikologi, kemudian tentang pendidikannya, kemudian tentang seni dan budayanya, juga akademisinya ada. Ya. Untuk Brian nih ya, ada kesulitan nggak dalam penjurian? Alhamdulillah sih karena dijalaninnya enjoy. Alhamdulillah semuanya lancar sih dalam penjurian. Kalau saya pribadi. Ya, untuk Mas Anda gimana? Untuk penjurian ada gugup-gugup sedikit gitu, ada salah-salah sedikit, tapi berusaha untuk tetap Mojangnya tetap aura-auranya tetap oke, enjoy gitu ya. Apa hal yang tersulit nih ketika ada penjurian pertanyaan-pertanyaan dari juri? Saat deep interview? Ya, betul. Ya, itu aja sih lebih mungkin belum banyak hal yang saya dapat gitu kan. Jadi ketika dapat pertanyaan yang baru saya dengar, jadi saya agak gimana jawabannya, tapi alhamdulillah sih untuk menjawabnya masih nyambung dengan pertanyaan lah. Iya. Paling yang sering dipertanyakan itu
Perihal dari bidang pariwisata apa? ya. Pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, tentang secara sejarah ekonomi Purwakarta kreatif, ya. itu sendiri. Apakah sebelumnya menghafal dulu atau gimana memang pengetahuan dari bidang sosial media tuh? Iya, prepare dulu sebelumnya. Iya, Prepare prepare. dulu. Belajar dulu, lebih cari tahu dulu gitu. Oke ya. Untuk kedepannya nih Kang, tadi sudah disebutkan juga dari ketua panitia. Ada hal-hal lain dengan nama-nama lain mungkin Kang? Oh iya, di tahun sekarang sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa pemilihan Mojang Jajaka tahun 2021 ini kita akan mengarah kepada duta-duta. Jadi para yang pinilik tadi sore dikandidatkan oleh Ambu, Kemarin sore. iya berarti kemarin ya, Kang? sore itu ada yang masuk kepada duta wisata, kemudian duta samsat, ada duta literasi, kemudian ada duta lagi ekonomi kreatif, ada duta lalu lintas nantinya. Jadi semua sesuai dengan arahan yang masuk dalam 10 besar itu, 10 pasang itu, mereka akan mengikuti jenjang berikutnya ke depan. Setiap momen ada kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan di luar pemerintahan yang sifatnya duta samsat, nanti kita bekerja sama dengan samsat yang ada di Purwakarta. Kemudian duta literasi kita akan bekerja sama dengan perpustakaan. Duta lalu lintas kita akan bekerja dengan Kapolres Purwakarta. Selanjutnya seperti itu. Karena makanya tahun sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Tahun sekarang agendanya lebih kencang. Program-program pemerintah udah banyak. Makanya tadi setiap Mojang Jajaka itu harus terjun ikut ke lapangan dengan Bupati Purwakarta untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Ya, apa yang paling definitif, yang ditonjolkan yang paling penting Kang? Pariwisata, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Nah untuk dana yang dialokasikan berapa Kang? Kalau pengen saya tahu Kang. Ada lah. Adalah ya, rahasia gitu kan. Ya baik Pak, berapa anggaran yang dilokasikan untuk Pasanggiri Mojang Kakak mungkin adalah ya. Baik Kang, ini Kang setelah terpilih menjadi Mojang Jajaka Purwakarta, sebenarnya apa sih tugas utama pemenang dari Mojang Jajaka ini? Tugas utama dari teman-teman yang terpilih menjadi Mojang Jajaka Purwakarta tahun 2001 ini, mereka harus siap terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Meskipun saya tahu para Jajaka dan Mojang ada aktivitas di sana, ada yang sedang kuliah, ada yang sedang bekerja, tapi bisa menyisihkan karena Mojang Jajaka sudah didaulat. Mereka ini menjadi duta-duta Purwakarta istimewanya. Ya, gitu. baik. Kembali ke Brian sama Marsanda, berapa lama sih prosesnya dari awal gitu pendaftaran sampai sekarang menjadi pemenang? Sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. 2 bulan Iya, dari awal lebih. pendaftaran sampai sekarang. Dalam 2 bulan lebih itu, apakah berapa hari untuk penyeleksian itu sampai berapa kali, Kang? Brian atau Marsanda? Seleksian itu sekitar 4. Ada seleksi online, Saksi Iya. online, seleksi online, terus juga berkas, Ya, pemberkasan, deep interview. deep interview. Juga sudah bikin Sama. karya ilmiah. karya Iya. ilmiah ya. Bikin Apakah karya sama-sama ilmiah. dua-duanya berbarengan dengan waktunya, Kang? Oh enggak, beda. Ada rangkaian-rangkaiannya Ada jeda. sendiri, ada jedanya Ada sendiri. jeda-jeda Iya. sendiri ya. Jadi dibedakan Mojang sama Jajaka gitu. Iya. Baik ya. Untuk karantinanya itu Kang di mana lokasinya tadi? Kalau karantina di masing-masing. Kalau Oh, untuk di karantina masing-masing online. Ya? Tidak seperti Iya. dulu ya. Enggak. Kalau dulu kan kita di hotel di mana gitu kan. Betul. Karena situasi kondisi Iya. pandemi ini ya Daring. daring Iya. oleh teman-teman paguyuban yang Iya. Nah untuk daring ini pasti ada kesulitan Kang dalam penjuriannya. Itu gimana Kang? ya sesuai dengan teknologi ya hari ini kan hybrid event namanya juga kan. Jadi kita semaksimal mungkin bisa berkomunikasi dengan para finalis waktu itu kan dengan secara online. Kita setiap hari ada aja, setiap weekend ada pertemuan dengan mereka semua. Mengingatkan bagaimana situasi kondisi yang sudah masuk dari 250 orang itu, kemudian di penjaringan lagi sampai 50, sampai sekarang 20 orang. Gitu. Tetap kita ada aturan mainnya dengan teman-teman paguyuban juga.
Untuk seleksinya itu sendiri kan memang murni benar-benar kan? Ada seleksi itu ada yang offline dan ada online. Kalau yang tadi ada apa? Psikotes ya. Iya, Itu langsung kita bertatap muka. Kemudian penyeleksian karya ilmiah. Nah, ini yang menjadi beda dari tahun-tahun berikutnya. Tahun sekarang semua finalis Mojang Jajaka harus membuat karya ilmiah. Itu yang ingin dibebankan. Dan itu tidak boleh menjiplak yang sudah ada di medsos ataupun Google. Google ya. Baik kan. Kan nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Baik. Pemirsa Kita TV, jangan kemana-mana. Program Cakap-Cakap akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa masih di program Cakap-Cakap. Kita lanjut kembali dengan beberapa narasumber yang sudah hadir ya. Pak Sekdis nih ya. Siap. Apakah selama ini upaya promosi pariwisata yang dilakukan pasangan Moka sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata Purwakarta, Kang? Kalau pengaruh ya pasti berpengaruh. Karena kan dari sisi teman-teman anak muda ini kan para Mojang Jajaka mempunyai persahabatan sangat luas. Iya. Secara tidak langsung itu akan menarik wisatawan untuk datang ke Purwakarta, dan mungkin dibantu juga dengan teman-teman dari media IT yang kita punya yang ada di dinas. Jadi di dinas itu kan kita membuat tim IT dan medsos, dan untuk figurnya saya suka membawa teman-teman Mojang dan Jajaka sebagai talentnya untuk di lapangan. Apakah semua pariwisata yang ada di Purwakarta ini akan diimplementasikan dengan Mojang Jajaka ini, kan? Kalau emang waktunya banyak untuk teman-teman Mojang Jajaka, kita pasti akan meminta bantuan kepada Mojang Jajaka. Salah satunya untuk pariwisata yang mana, Kang, yang akan selalu Ya, ditampilkan, Kang? pariwisata yang menjadi unggulan hari ini di Kabupaten Purwakarta kan banyak. Iya. Gitu kan? Ada yang di kita itu kan ada wisata edukasi, ada wisata alam, ada wisata literasi, ada juga wisata religi. Dari 4 destinasi wisata ini, wisata yang keempat ini mereka yang bertanggung jawab untuk mempromosikannya. Nanti dibantu oleh dinas Dispora Parbud. Ini saya tertarik dengan religi, Kang. Oh, Contohnya iya. apa, Kang? Kalau wisata religi kan ada makam Pak Yusuf, gitu kan, kemudian Tajuk Gede. Jadi saya memonitor tentang wisata religi ini setiap hari Kamis ataupun di bulan Islam, itu tempat wisata religi yang paling banyak itu di kaum Purwakarta. Kaum Purwakarta. Karena di sana ada makam sesepuh yang ya. sangat pakai Haji Baing Yusuf, kemudian Mama Sempur. Itu salah satu destinasi wisata religi yang sangat dikagumi oleh umat Islam. Ya. Barangkali dari Mojang Jajaka dan Mojang ini terjun langsung, Kang, atau gimana, Kang? Ya, tentu. Ketika ada kunjungan-kunjungan? Iya, tentu. Mereka akan berbaur dengan wisatawan yang lain. Mungkin nanti akan ada memberikan pertanyaan kepada wisatawan, dari mana asalnya, kemudian kesan pesannya seperti apa, seperti itu. Sekaligus sebagai guidance juga, kan? Semua guide, karena mereka sudah dilatih untuk menjadi guide pariwisata. Duta-dutanya seperti baik, itu. ya. Mungkin untuk Brian sama Mas Sandra sudah paham betul pariwisata yang ada di Purwakarta ini, letak-letaknya di mana gitu? Insya Allah. Untuk pariwisata di Purwakarta kan sebenarnya ada 64 yang tercatat. 64 ya. 64 sektor. Nah, kami juga sebenarnya kan masih dalam tahap belajar. Iya. Cuman akan terus eksplorasi selama kami menjadi Mojang dan Jajaka. Tapi untuk beberapa titik kita sudah mengenal dan lebih sudah mengenal menguasai lah. Mungkin ada salah satu dari wisata-wisata ya menjadi modelnya barangkali?
Jadi Karena untuk modelnya mempromosikan sesuatu itu kan harus brand image-nya itu harus misalkan dari Jajaka dan Mojangnya sebagai brand ambasadornya. mungkin kalau untuk pariwisata Semua. memang Semua Mojang dari Jajaka ya, Jajaka iya. ya. Kita yang jadi apa namanya? ambassador ya. Ya, brand ambasadornya Brand gitu. ambassadornya, ya. Baik ya. Dan untuk tamu-tamu asing mungkin nanti menggunakan bahasa asing sudah dipelajari juga. Ya, tentunya ya. Ya. Harus Iya. harus mau nggak mau karena di zaman sekarang kita harus bisa bahasa asing juga. Walaupun ya tidak sebagus mungkin. Selain kita pun juga ada beberapa teman yang lainnya, rekan-rekan kita juga yang memang menguasai bahasa Inggris gitu. Menguasai bahasa Inggris ya. Baik, untuk malam pengumuman dari ajang ini dihadiri oleh siapa aja kan? Acara gimana nya? Pengumuman grand final ini kan? Grand final Kemarin. Oh kemarin Mm-mm. kita dihadiri oleh jajaran Muspida, ya, kemudian kepala dinas, kepala OPD, kemudian para camat, itu mereka hadir. Kenapa camat dihadirkan? Karena para duta-duta wisata ini, karena ada di 17 kecamatan, mungkin sekalian dari kecamatan mana? Purwakarta. Kecamatan Purwakarta, Pak Camatnya hadir. Pak Camatnya hadir. Ya, karena Pak Camat harus tahu bahwa di Kecamatan Purwakarta ada seorang Jajaka yang menjadi dutanya, duta pariwisata. Iya. Apabila kecamatan membutuhkan seorang Rian, bisa aja Oke. untuk diperbantukan dia sebagai apa di sana. Jadi supaya tahu. Supaya Jadi tahu ya. aparat kecamatan sampai ke desa itu harus tahu bahwa di kecamatannya itu ada seorang Jajaka ataupun Mojang yang sudah mendapat kandidat berlabel Mojang Jajaka Kabupaten. Ruang lingkupnya apa dipromokannya dari daerahnya, misalkan kecamatannya atau memang keseluruhan? Keseluruhan ya. Cuman domisili Jajakanya harus tahu Pak Camat bahwa di sana ada seorang Jajaka yang sudah mendapatkan penganugerahan. Gitu. Kedepannya akan ikut sertakan dalam Mojang Jawa Barat? Ya, kalau emang nanti di Jawa Barat ada pemilihan Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat. Dan itu akan terus berjenjang. Akan berjenjang ke tingkat Jawa Barat dan ke tingkat nasional. Ya, untuk tingkat Jawa Barat semuanya diikut sertakan dari juara keberapa Kang biasanya? Biasanya kita akan memilah lagi kriteria seleksi lagi. Yang termasuk yang pemenang ini juga Kang? Betul. Akan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat. Ada harapan Brian untuk menjadi Mojang Jawa Barat atau nasional nanti ke depannya? Ya sebenarnya apapun yang terbaik untuk saya, untuk Mas Anda sebenarnya ya kami akan siap, apalagi untuk menjadi representatif Kabupaten Purwakarta apabila kami dibutuhkan. Iya, untuk ya keduanya ya dari Mas Anda dan juga Brian ke depannya dalam waktu 1 tahun ya Kang ya. Betul. Ini 1 tahun ini apa sih nanti kegiatan dari MOKA ini? Yang pasti sih kita akan lebih berkontribusi lebih lagi, berkontribusi positif untuk Kabupaten Purwakarta, terlebih dari pariwisatanya, ekonomi kreatifnya, dan lain-lainnya. Begitu sih. Untuk Brian gimana? Sama, karena penugasannya nanti bareng. Iya, bareng. Penugasannya bareng. Lebih ke berkontribusi Satu pasang, aja ya. gitu. Jadi kalau kemana-mana ada Harus kegiatan. ikutin terus. Harus ikutin terus ya. Kalau ada Berdua. kegiatan-kegiatan dari Pemda atau apa Kang? Iya. Dari Baik, semuanya. tadi mungkin nanti ada kunjungan kemana, kita ke destinasi wisata ataupun ke ekonomi kreatif, itu mereka akan saya libatkan semua. Ya. Duta-duta ini. Ya, untuk saat ini wisata Purwakarta gimana Kang? Kan mulai redup nih. Iya, kita mungkin bukan di Purwakarta saja ya Kang ya, karena hampir seluruh dunia ini kan untuk sektor pariwisata emang lumpuh total, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Tapi setelah kami koordinasi dengan gugus tugas itu kan, kemudian hasil telaahan segala macam bahwa Purwakarta sudah mendapatkan zona oranye, dalam artian berarti kunjungan wisatawan itu udah bisa boleh dibuka gitu kan untuk destinasi wisatanya. Tapi tetap berlahan, tetap kita melaksanakan prokes yang sangat ketat sekali seperti itu. Untuk agenda-agenda dari
berdua ini kan sudah diagendakan kan kegiatan Kita dan sudah aktivitasnya? dischedule-kan Dischedule-kan. dengan bidang pariwisatanya. Karena nanti kan teman-teman Mojang Jajaka yang 10 pasang ini mereka kan harus mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lagi yang lebih mendalam. Iya. Tentunya tentang teknologi IT yang hari ini sedang berkembang pesat gitu kan bagi teman-teman ini. Nanti mungkin ada tahapannya. Mungkin ada waktunya juga jadwal untuk mereka mendalami ilmu pengetahuan dengan teknologinya. Dan kita bisa kerjasama dengan Diskominfo untuk teknologi IT-nya, kemudian literasinya dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Seperti itu. Juga mungkin bahasa asing pun Bahasa nanti asing akan pun, ya. kita libatkan kepada teman-teman Mojang Jajaka ini, karena mereka ini sebagai garda terdepan Garda lah terdepan, gitu kan ya. untuk Kabupaten Purwakarta sebagai duta-dutanya pariwisata, kemudian ekonomi kreatif dan yang lainnya. Itu mereka harus mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali. Itu kan. Untuk pembekalannya ya gimana kan? Ada di sebuah tempat pembekalan setiap Oh iya, hari. mungkin nanti akan untuk tempat kita akan dibicarakan lebih lanjut dengan dinas-dinas terkait kapan waktunya yang tepat untuk teman-teman yang 10 pasang ini untuk mendapatkan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi IT-nya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman ini. Apa memang fokus di pariwisata aja atau ada hal lain kan? Ada ya kan ekonomi kreatif sudah, kemudian Budaya. budaya, kemudian agama, literasi seperti itu. Mungkin harapan akan buat pemirsa Cipta TV juga mengenai digelarnya Mojang dan Jajaka Purwakarta ini kan? Ya, saya selaku sekretaris Dispora Parbud merasa bangga juga kagum lah dengan Mojang Jajaka tahun 2021 ini yang telah memenuhi beberapa tahapan yang sangat panjang sekali. Juga kami pun membuat satu kegiatan ini benar-benar ketat sekali masalah prokesnya gitu kan. Jangan sampai ada hal-hal yang sangat krusial gitu kan. Ya. Dan saya juga berharap kepada pemirsa Cipta TV mungkin tahun depan adik dan remaja-remaja yang sudah siap silakan saja untuk mendaftarkan ikut bergabung dengan Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta yang emang dibina oleh Dispora Parbud Kabupaten Purwakarta. Ya. Untuk Brian sama Mas Andan nih, Brian ya, bukan Brian. Harapannya gimana untuk anak-anak muda di Purwakarta nih kan, Brian? Oke, kalau saya pribadi harapannya anak-anak muda di Purwakarta dengan adanya Mojang Jajaka bisa terpantik niatnya untuk menggali potensinya, juga berkontribusi banyak untuk daerahnya, minimal untuk kecamatannya dulu di bidang pariwisata, budaya, kesenian, atau ekonomi kreatifnya. Dari sikap juga mempengaruhi Betul. ya kan? Attitude-nya. Attitude-nya ya. Untuk Mas Anda gimana? Ya, sama seperti Kang Brian, tambahannya juga mungkin adanya Mojang Jajaka ini lebih bisa menyalurkan minat dan bakat mereka. Jadi gak cuma diam-diam aja nih. Jadi ketika ada Mojang Jajaka, mereka lebih bisa bereksplorasi. Bereksplorasi ya. Ini Kang, biar masyarakat juga tahu yang mau ikutkan apa saja yang harus dilakukan Kang. Amin, apa langsung atau dari informasi media atau ada websitenya kan? Kita kemarin ada grup ya, ada media sosial dari Paguyuban Mojang Jajaka. Biasanya itu akan diekspos ke media sosial, juga dari dinas. Ada website Dispora Parbud, purwakartakap.co.id di sana. ya. Itu yang menjadikan dasar nanti pengumuman untuk di tahun yang akan datang. Seperti itu. Ya, cara mensosialisasikannya kan gimana? Kita mensosialisasikan ya dengan adanya teman-teman Mokat, bisa dengan media sosial teman-teman. Ada yang di Facebook, ada yang di IG gitu kan. Ini yang menjadi sasaran media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas yang ada di Purwakarta. Ya, baik Kang. Ini untuk Marsana sama Brian yang terakhirnya, buat adik-adiknya yang ada di pemirsa di rumah juga
supaya terpantik ya tadi ya, Iya. itu bagaimana kan? Bagaimana Brian? Ya, Sok mangga. saya dulu mungkin. Tentunya agar pemirsa atau remaja-remaja Purwakarta terpantik niatnya untuk menggali potensi, tentunya dari kaminya harus menjadi representatif Iya, untuk anak iya, muda betul. itu sendiri, harus memberikan contoh, menjadi role model, menjadi inspirator untuk mereka. Gitu. Tuh, Marsangga gitu. Untuk remaja-remaja di Purwakarta mungkin lebih mengutamakan percaya diri ya, percaya bahwa diri teman-teman semua bisa berkembang di paguyuban Mojang Jajaka gitu. Apakah sulit nggak? Sulit. Kali dalam seleksi ini itu. Oh, kalau untuk itu sih kan sebelumnya juga pasti semua harus prepare ya. Prepare Kita ya. cari tahu, kita cari pembelajaran lainnya. Jadi mungkin lebih ke ya tadi enjoy dan percaya diri aja. Enjoy dan percaya Persiapkan sebelumnya gitu. Dan tawakal. Nah, Ada yang didiskualifikasi nggak Kang? Selama penjulian alhamdulillah nggak ada. Cuman mungkin ada yang sakit, mungkin kelelahan, kecapean. Kelelahan kecapean, jadi tidak dilanjutkan dalam Tetap penjurian. lanjut ada. tidak ikut satu rangkaian aja mungkin. satu Ya, rangkaian. Izin. ya, Baik. izin. Baik, terima kasih Pak Sekdis nih ya sudah hadir di Sama-sama, studio ya, dan terima kasih Brian sebagai Jajaka Purwakarta ya tahun 2021 dan juga ada Marsanda ya. Terima kasih hatur nuhun, semoga semuanya sehat selalu. Amin, amin. Biar diundang kembali, Siap. bisa hadir kembali ya. Bisa, siap. Baik, pemirsa Cipta TV, demikian Cakap-Cakap edisi malam hari ini. Tetap saksikan terus program Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan juga hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nanang Natawijaya beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu gunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati. Turun. Turun.